Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, di era modernisasi seperti saat ini, di mana segala bentuk perangkat teknologi yang kita gunakan untuk bersosialisasi, melakukan mobilisasi, aktivitas rumah tangga, dan menjalankan sistem industrialisasi, pastinya memerlukan sumber energi untuk beroperasi, terutama sumber daya listrik, yang artinya kita wajib terus menyediakan dan memperhatikan alur pasokannya agar roda kehidupan dan ekonomi terus berputar. Bahkan tak jarang, para pengembang dan penyedia layanan energi di suatu wilayah, terutama di kota-kota besar dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, kerap mengalami masalah pemenuhan dan keterlambatan pasokan daya, terutama pada periode-periode puncak penggunaan energi. Maka dari itu, mereka wajib menyiasati kekurangan suplai energi tersebut dengan membelinya pada pihak ketiga, meski dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Ya, hal inilah yang dimanfaatkan para penyedia layanan energi cadangan untuk meraup keuntungan dengan cara menyediakan pasokan energi di masa-masa kritis, tentunya dengan harga yang sedikit lebih tinggi, seperti halnya yang dilakukan oleh startup penyedia layanan energi di kota California, yakni B2O, yang mampu menghasilkan energi listrik dan menyimpannya pada sistem energi storik yang mereka rancang khusus dengan menggunakan baterai EV mobil listrik generasi sebelumnya. Penasaran bagaimana cara kerjanya? Langsung saja mari kita simak videonya, dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, Amerika Serikat merupakan negara kaya dan maju di dunia. Besarnya jumlah populasi dan cepatnya laju pertumbuhan ekonomi membuat Amerika Serikat mau tidak mau wajib meningkatkan skala produksi sumber daya energi, terutama listrik, tiap tahunnya. Sebagai negara konsumen sumber energi listrik terbesar di dunia, Amerika Serikat diwajibkan untuk menyiasati dan mencari berbagai cara atau solusi untuk pemenuhan kebutuhan dasar listrik di negaranya. Ya, mayoritas produksi listrik di Amerika Serikat masih bertumpu pada penggunaan bahan bakar fosil untuk menggerakkan generator pembangkit seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, juga energi nuklir, dan 15%-nya adalah sumber energi terbarukan seperti hidro, angin, dan tenaga surya. Selain dari sumber pembangkit utama di atas, beberapa inovasi-inovasi lain juga sudah mereka ciptakan untuk memenuhi kekurangan pasokan energi, terutama di kota-kota besar mereka, seperti yang dilakukan oleh perusahaan rintisan energi swasta asal California, B2O, yang berhasil menciptakan sebuah kompleks penyimpanan energi hingga berdaya 25 MW per jam guna memenuhi kekurangan pasokan energi di periode puncak yang kerap terjadi di kota-kota besar seperti di California, di mana perusahaan energi tersebut mengembangkan jaringan penyimpanan energi berskala cukup besar dari baterai EV atau electric vehicle atau baterai mobil bekas generasi pertama yang telah ditinggalkan dan tak terpakai, di mana mereka mengambil sekitar 1.300 baterai EV lithium bekas dari kendaraan listrik seperti Nissan dan Honda, yang kemudian disatukan untuk membentuk fasilitas penyimpanan tenaga surya hibrida SEPV Sierra di sebuah wilayah terik di Lancaster, California Utara. Ya, seperti yang kita tahu, pada satu dekade terakhir, pertumbuhan penggunaan mobil berbasis baterai listrik meningkat sangat signifikan, di mana pada tahun 2012 lalu hanya sekitar 120.000 unit mobil yang dapat terjual di dunia. Tapi saat ini, di tahun 2021 lalu, tercatat lebih dari 120.000 unit mobil listrik berhasil terjual setiap pekan, yang artinya populasi mobil listrik dunia telah meningkat sangat pesat. Saat ini, umumnya kendaraan listrik telah menggunakan baterai-baterai generasi terbaru, dan mayoritas baterai-baterai EV generasi sebelumnya yang telah berusia 8 hingga 10 tahun sudah banyak yang diganti. Karena faktanya, sistem penyimpanan daya baterai lithium umumnya memiliki titik jenuh ketika sistem baterai tersebut telah mengalami banyak siklus pengisian daya. Baterai EV berusia 8 hingga 10 tahun umumnya mengalami penurunan efektivitas 25 hingga 30% dan hanya mampu menampung 70 hingga 80% daya setelah berusia 8 hingga 10 tahun. Dan di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, banyak penggunanya yang mulai mengganti baterai-baterai mobil listriknya setelah usia pemakaian di atas 7 tahun. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh inovator-inovator dan insinyur teknik di California untuk
untuk mengembangkan sistem perangkat penyimpanan energi storik hibrida tenaga surya dengan memanfaatkan baterai-baterai EV bekas yang berusia tua. Alih-alih mendaur ulang baterai-baterai bekas tersebut, sebuah perusahaan yang bernama P2O berhasil menciptakan energi pack storage hingga berdaya 25 MW per jam untuk kemudian dijual dengan harga tinggi. Saat penyedia layanan listrik kota California memerlukan pasokan energi cadangan di periode-periode puncak. Ya, penyedia energi P2O menggunakan sekitar 1.300 baterai bekas yang umumnya dari kendaraan listrik seperti Nissan dan Honda dengan rentang usia pemakaian yang berbeda-beda. Juga dengan tingkat kerusakan dan degradasi baterai bervariasi. Di sini banyak variabel yang harus mereka kelola dan perhatikan. Karena baterai lithium sangat rentan terhadap panas, konsleting jaringan dapat mengakibatkan kebakaran dan ledakan sistem secara tiba-tiba. Apalagi di sini baterai dirakit secara paralel dengan tingkat degradasi yang bervariasi. Diketahui, untuk mengatasi masalah ini, perusahaan P2O mengembangkan sistem perangkat lunak khusus yang dibuat dengan pengontrol kabinet untuk memantau variabel setiap daya yang terhubung dalam setiap baterai. Ketika mengalami pengisian dan pengosongan energi, mereka juga mengembangkan sistem jaringan komputer untuk memantau kinerja baterai secara otomatis, sehingga mereka bisa mengukur setiap baterai yang berpotensi mengalami kegagalan sistem dan akan menanganinya secara otomatis. CEO P2O, Freeman Hall, mengklaim bahwa pendekatan ini memungkinkan sistem dapat mencapai hasil energi yang jauh lebih efisien dan lebih produktif. Meski setiap baterai memiliki perbedaan kemampuan dan kapasitas, operator juga menyetel parameter keamanan yang ketat, dan jika ada keadaan jaringan baterai yang menyimpang, paket akan otomatis terputus, sehingga baterai yang bermasalah dapat mudah terdeteksi dan langsung ditangani. Ya, seperti yang kita tahu, baterai EV lithium umumnya terdiri dari ribuan paket baterai yang direkatkan dan digabungkan jadi satu. Pada konsep penyimpanan P2O, baterai-baterai akan tetap ditempatkan pada box pelindung, ditempatkan pada kabinet, dan disusun secara paralel dengan sistem jaringan khusus yang telah mereka rancang, di mana di bagian lain pusat penyimpanan terdapat hamparan ladang sel surya atau solar panel yang bertugas untuk memanen energi dari tenaga surya atau matahari, yang nantinya akan disimpan di sistem penyimpanan jaringan baterai EV bekas P2O. Freeman Hall mengklaim biaya pemasangan sistem kurang dari $200 per kilowatt daya, sangat jauh lebih murah daripada sistem penyimpanan energi berbasis baterai lainnya. Bahkan pada semester 6 bulan pertama di tahun 2022 ini, proyek Sierra berhasil mengklaim keuntungan bersih di kisaran $1,5 juta, dan Freeman Hall berharap kedepannya perusahaan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan hingga 2 kali lipat daripada saat ini. Ya, dan demikian sekilas informasi dari Profesor Kardus tentang konsep penyimpanan energi berbasis baterai EV bekas. Profesor Kardus dari Lancaster, California mengabarkan.